9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai penilaian terhadap buku teks dan buku non-teks. Penilaian terhadap buku teks dan buku non-teks ini sendiri akan difokuskan pada 4 jenis buku. Yang pertama yaitu buku teks pelajaran bahasa Indonesia, kemudian buku non-teks pelajaran yang terdiri dari 3 macam buku pengayaan, yaitu pengayaan kepribadian, pengayaan pengetahuan, dan pengayaan keterampilan. Di sini, saya Yumna Rusyida akan memaparkan hasil penilaian kami terhadap buku teks pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian, terkait hasil penilaian kelompok kami terhadap kelayakan buku ini dapat kita lihat dalam diagram berikut. Yang pertama adalah buku teks bahasa Indonesia dengan teks bahasa Indonesia lihat sekitar SD untuk kelas 4. Dengan penulis buku yaitu Eva Y. Nukman dan si Erni Setiawati. Dengan jumlah halaman 238, penerbit buku yaitu Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Perkembangan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun terbit 2021 dengan ISBN buku 978 602 244 3360. Berikut ini merupakan diagram dari hasil penilaian pada kelayakan isi dan penyajian instrumen 1 yang terdiri dari subkomponen seperti kesesuaian uraian materi dengan komponen inti dan komponen dasar, keakuratan materi, pendukung materi, pembelajaran, teknik penyajian dan penyajian pembelajaran. Kemudian dapat dilihat diagram penilaian kelayakan penyajian dan bahasa instrumen yang kedua, yang mana penilaian tersebut terdiri dari subkomponen teknik penyajian, penyajian pembelajaran, kelengkapan penyajian, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, komunikatif, keruntutan dan kesatuan gagasan. Selanjutnya, saya dengan Anissa Dianggreni. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian kami terhadap buku pengayaan kepribadian dengan judul Pahlawan Kota Kita. Dengan nama penulis Neurita Rizka Handoko dan kawan-kawan, jumlah halaman sebanyak 146, dengan penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2019, dengan nomor ISBN 9786020634807. Nah, pada buku kumpulan dongeng ini berisi sebanyak 12 dongeng dengan nama penulis yang berbeda-beda, disertai dengan ilustrasi gambar yang menarik. Buku ini menceritakan tentang para pahlawan sebagai sosok yang sangat berjasa. Saat ini, pahlawan bukan saja mereka yang berjuang melawan penjajah, melainkan juga orang-orang di sekitar kita yang bekerja demi kepentingan bersama juga layak mendapatkan sebutan sebagai seorang pahlawan. Di setiap kota, kita memiliki pahlawan yang sangat berjasa. Pekerjaan penting yang mereka lakukan begitu berarti dan membantu banyak orang. Sehingga buku ini dapat mengenalkan anak-anak terhadap para pahlawan yang telah berjasa di kota kita. Dilihat dari diagram penilaian buku pengayaan kepribadian pahlawan kota kita yang telah tersaji, maka dapat diketahui bahwa kelayakan buku non-teks tersebut dinilai berdasarkan komponen bahasa dengan subtotal sebanyak 98, komponen penyajian dengan subtotal 94, komponen bahasa dengan subtotal 86, dan komponen grafika dengan subtotal sebanyak 93. Total skor akhir dari seluruh komponen tersebut setelah dikalikan dengan bobot komponen sudah memenuhi standarisasi buku non-teks yang layak digunakan sebagai buku pengayaan kepribadian di sekolah. Kemudian, di sini saya Amela Halfa akan memaparkan hasil penilaian kami terhadap buku pengayaan pengetahuan yang berjudul Seri Ilmu Pengetahuan untuk Anak, Pengetahuan Tentang Bumi, dengan deskripsi buku, penulis Iti Nugraha, jumlah halaman 60, penerbit PT Graha Bandung Utama, tahun terbit 2014, dan ISBN 978 602 83 63 235.
Dan buku ini berisi mengenai pengetahuan yang berhubungan dengan bumi, seperti bentuk dan lapisan bumi, awal pembentukan bumi, bencana di bumi, proses terbentuknya laut, stalagmit dan stalaktit, proses terbentuknya muara, atmosfer, dan sebagainya. Kemudian, terkait hasil penilaian kelompok kami terhadap kelayakan buku ini dapat kita lihat pada diagram penilaian berikut. Dilihat dari diagram yang tersaji, maka dapat diketahui bahwa kelayakan buku non-teks tersebut dinilai berdasarkan komponen materi dengan subtotal 92, komponen penyajian dengan subtotal 85, komponen bahasa dengan subtotal 82, dan komponen grafika dengan subtotal 65. Total skor akhir dari seluruh komponen tersebut setelah dikaitkan dengan bobot komponen sudah memenuhi standarisasi buku non-teks yang layak digunakan sebagai buku pengayaan pengetahuan di sekolah. Selanjutnya, saya Leali Latifah. Di sini saya akan menjabarkan penilaian mengenai pengayaan keterampilan dengan buku berjudul 39 Kreasi Boneka Pom-Pom dari Benang Wol yang ditulis oleh Iva Hardiana, jumlah halaman 90, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan tahun terbit 2013 dan ISBN 978 979 22 9503 035. Buku ini berisi 39 ide kreasi boneka pom-pom dari benang wol, misalnya saja boneka duyung, boneka bebek, dan boneka kumbang, dilengkapi dengan langkah-langkah pembuatan disertai dengan foto. Berikut akan saya paparkan diagram penilaian buku pengayaan keterampilan 39 kreasi boneka pom-pom dari benang wol. Dilihat dari diagram yang tersaji, maka dapat diketahui bahwa kelayakan buku non-teks tersebut dinilai berdasarkan komponen materi dengan subtotal 70, komponen penyajian dengan subtotal 76, komponen bahasa dengan subtotal 96, dan komponen grafika dengan subtotal 70. Total skor akhir dari seluruh komponen tersebut setelah dikalikan dengan bobot komponen sudah memenuhi standarisasi buku non-teks yang layak digunakan sebagai buku pengayaan keterampilan di sekolah. Selanjutnya, saya Zahra Sofia Rosa akan membacakan kesimpulan hasil dari penilaian terhadap buku teks dan buku non-teks oleh kelompok kami. Berdasarkan penilaian terhadap buku teks pelajaran berjudul Bahasa Indonesia, lihat sekitar untuk kelas 4, kami menyimpulkan dari semua aspek yang berkenaan dengan keunggulan dan kelemahan buku teks tersebut, maka dapat dikatakan layak untuk digunakan sebagai buku teks pelajaran di sekolah. Dilihat dari diagram yang sudah tersaji sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa dari beberapa subkomponen kelayakan isi dan juga penyajian dalam buku teks tersebut sudah memenuhi standar kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian, berdasarkan penilaian terhadap buku pengayaan kepribadian berjudul Pahlawan Kota Kita, kami menyimpulkan dari semua aspek yang berkenaan dengan keunggulan dan kelemahan buku non-teks tersebut, maka dapat dikatakan layak dengan predikat sangat baik untuk digunakan sebagai buku non-teks pelajaran di sekolah dengan total skor akhir 93,9. Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap buku pengayaan berjudul Seri Ilmu Pengetahuan untuk Anak, Pengetahuan tentang Bumi, kami menyimpulkan dari semua aspek yang berkenaan dengan keunggulan dan kelemahan buku non-teks tersebut, maka dapat dikatakan layak dengan predikat sangat baik untuk digunakan sebagai buku non-teks pelajaran di sekolah, dengan total skor akhir 85,2. Kemudian yang terakhir, berdasarkan penilaian terhadap buku pengayaan pengetahuan berjudul 39 Kreasi Boneka Pom-Pom dari Benang Wol, kami menyimpulkan dari semua aspek yang berkenaan dengan keunggulan dan kelemahan buku non-teks tersebut, maka dapat dikatakan layak dengan predikat baik untuk digunakan sebagai buku non-teks pelajaran di sekolah, dengan total skor akhirnya 77. Demikian pemaparan hasil diskusi kami mengenai penilaian terhadap buku teks dan buku non-teks. Sekian dan terima kasih.